Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Kominfo Talk, membincang luwet timur. Welcome back again with me and Hana Tarbiyatun-Nisa dalam program Kominfo Talk. Di podcast ini kita akan terus membincang terkait dengan hal-hal menarik dan informatif seputar Kabupaten Luwut Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangannya hanya di Kominfo Talk, membincang Luwut Timur. Kominfo Talk, membincang Luwut Timur. Baik Sobat Kominfo Talk, dispepsia dan hipertensi menjadi dua dari banyaknya masalah kesehatan yang paling sering dijumpai di seluruh dunia. Nah, menurut World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, di Indonesia sendiri prevalensi hipertensi mencapai angka 34,1% dan prevalensi dispepsia more or less 40-50%. Ini sungguh angka yang cukup tinggi. Nah, hari ini di podcast Kominfo Talk kita akan membahas terkait dengan apa sebenarnya hipertensi dan dispepsia itu, bagaimana pencegahannya dan bagaimana penanganannya. Tentu saja bersama dengan dua narasumber dari Puskesmas Lakawali yang telah hadir membersamai saya saat ini. Yuk langsung saja kita sapa. Yang pertama adalah Kepala Puskesmas Lakawali, Ibu Hasnah, Escape Nurse MKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, selanjutnya izinkan saya menyapa narasumber kedua kita, ada Dr. Kelly Ismi Harjanto. Halo, selamat pagi dokter. Mbak, ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Ya, sehat-sehat ya Mbak ya. Sehat, alhamdulillah ya. Oke, baik Ibu Kapus dan dokter, hari ini kita akan membahas nih terkait dengan dispepsi dan hipertensi itu sendiri. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin boleh nih di-share, diberikan ilmu, mengedukasi terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu hipertensi dan dispepsia dan bagaimana gejalanya? Iya, kalau hipertensi ini Mbak ya kan merupakan tekanan darah di atas normal. Kalau menurut pedoman Kemenkes di atas 140/90, gejalanya bisa sakit kepala, pusing, tegang pada leher. Tapi yang bahaya sebenarnya ketika tidak bergejala karena tahu-tahu pasiennya merasa sehat tiba-tiba ada komplikasi. Oh bisa ya dokter? Bisa. Tanpa gejala? Tanpa gejala bisa terjadi. Nah ini justru berbahaya. Kemudian kalau dispepsia sendiri ini sebenarnya bukan penyakit, tapi ini lebih ke sindroma. Jadi gangguan rasa tidak nyaman, kumpulan gejala tidak nyaman di daerah perut bagian atas, biasa kita sebut nyeri ulu hati. Atau rasa mual, muntah, sering bersendawa, dan ini bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Oke. Biasanya dikenal dengan asam lambung ya dokter? Asam lambung sama ya? Paling asam sering lambung. Masyarakat bilangnya mah. Asam lambung seperti itu. Berarti dispepsia ini gejala, hipertensi adalah penyakit. Ya. Nah kalau kita lihat dokter, seberapa mengkhawatirkan sih sebenarnya dispepsia dan hipertensi ini dan pengaruhnya terhadap kualitas kesehatan itu seperti apa? Ya. Kalau yang berbahaya dari hipertensi ini, kita kan tahu bahwa ada penyakit namanya stroke, gangguan ginjal, penyakit serangan jantung, gangguan penglihatan itu biasanya disebabkan salah satunya karena hipertensi. Sedangkan untuk dispepsia sendiri, ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari karena ada rasa tidak nyaman dalam bekerja maupun belajar. Bahkan yang parahnya bisa gangguan penyerapan nutrisi dan bahkan bisa menjadi perdarahan saluran cerna. Perdarahan saluran cerna. Berarti memang kalau terjadi komplikasi pada penyakit ini, khususnya hipertensi itu bisa mengarah ke penyakit yang lebih fatal, yang lebih serius, lebih parah. Ya. Nah kalau untuk orang-orang yang terkena ini dokter, siapa-siapa saja yang rentan terkena dispepsia dan hipertensi ini? Apakah memang orang yang sudah berumur saja, orang dewasa atau mungkin orang tua, ataukah remaja juga bisa terkena? Ya. Kalau dulu kan kita taunya orang-orang tua semua yang punya penyakit ya, umur 50, 60 sudah muncul penyakit. Tapi mungkin karena gaya hidup sekarang sudah berubah, bahkan kita banyak temukan di usia 30, 40, bahkan sudah banyak juga di usia belasan tahun remaja, usia produktif 20 tahun. Jadi saya pikir semua sekarang beresiko. Ya. Nah faktor utama yang menyebabkan orang bisa terkena dispepsia, maksudnya mengalami gejala dispepsia ataupun terkena hipertensi itu apa dokter? Jadi kalau kami di kesehatan biasanya membagi ada faktor yang bisa dimodifikasi, ada juga yang tidak bisa dimodifikasi. Misalnya seperti keturunan ya. Tapi kalau yang sangat bisa kita kendalikan yaitu pola makan, gaya hidup, kecukupan istirahat, bagaimana mengatur stresnya, itu masih bisa kita kendalikan. Jadi harapannya makanan ya dokter, kita cegah dari situ. Termasuk fast food, junk food ya? Junk food ya, sekarang kan banyak Mbak ya. Betul sekali. Itu harus diperbaiki memang, utamanya pada anak-anak dan remaja.
pola hidupnya harus kita perbaiki. Oke. Ya, Nah, ini cocok harus deh Bu Dokter. diedukasi. Ya. Apa tindakan yang tepat nah untuk penanganan untuk orang yang sudah terlanjur kena dispepsia dan hipertensi Ya. dan bagaimana untuk mencegah bagi orang yang belum kena itu? Ya, kalau untuk yang belum kena, tentu kita harus lakukan edukasi, dipromosi, kemudian supaya bagaimana hidupnya lebih sehat. Kemudian yang sudah kena tentu harus diberikan penanganan yang lebih lanjut, bisa ketemu ke dokter, ke puskesmas untuk diobati. Kemudian pengobatannya juga harus teratur. Untuk hipertensi itu pasien harus terkontrol. Ada beberapa kegiatan di puskesmas yang bisa diikuti oleh pasien sehingga bisa menjaga hipertensinya tetap terkontrol, sehingga tidak ada lagi nanti penyakit yang lebih berat ya. Oke. Nah, kalau untuk hipertensi sendiri Bu, itu kan harus minum obat ya? Iya. Kalau dispepsia sendiri minum obat juga atau seperti apa? Ya, tapi lebih penting ke penanganan pola hidup untuk yang dispepsia. Ya, pola hidup itu lebih kita penerapannya ke ada kegiatan Kemenkes namanya cerdik. Cerdik. Iya. Nah, cerdik ini apa? Singkatan atau apa nih maksudnya Iya. cerdik? Singkatannya. Kalau cerdik itu singkatan dari cek kesehatan secara rutin, kemudian nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, kemudian dietnya mesti seimbang dan tentu kelola stres. Nah, ini juga sejalan dengan program Pak Bupati itu. Ya. Ada program Pak Bupati Peduli Ki, saya jaga Ki. Ki. Nah, Betul itu sekali. sama persis dengan kegiatan ini. Ini sangat membantu puskesmas bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menerapkan cerdik itu. Ya. Oke. Jadi ada cerdik tadi itu Bu ya. Cerdik itu singkatan dari cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik, diet seimbang, Iya. kemudian Kelola istirahat cukup stres. ya dan kelola Iya, stres. kelola Nah, stres. ini kalau kita melihat kembali deh resiko dari dispepsia dan hipertensi apalagi kalau sudah komplikasi ini cukup membahayakan dan sangat serius lagi ya Iya. untuk kesehatan kita. Iya. Ditambah lagi kalau kasus pasien di Lakawali sendiri Bu bagaimana untuk kasus dispepsia dan hipertensi itu? Iya, untuk kasus hipertensi dan dispepsia itu cukup tinggi di Lakawali. Cukup tinggi ya. Ya, ini sudah 2-3 tahun terakhir ini dia menempati 5 besar penyakit terbanyak di Puskesmas Lakawali. Di Puskesmas Iya. Lakawali. Nah, oke, kembali kita melihat resiko memang yang ditimbulkan itu cukup membahayakan Iya. untuk kesehatan Iya. dan seperti yang Ibu sampaikan bahwa kasusnya cukup tinggi Iya. terutama di wilayah kerja Iya. Puskesmas Lakawali ini. ya. Ada tidak terobosan yang dilakukan Puskesmas Lakawali dalam hal ini untuk mencegah atau bahkan menangani kasus ini? Adakah inovasi khususnya Ya. yang dibuat untuk menangani terkait dengan masalah dispepsia dan hipertensi ini? Iya, ada. Sebenarnya dari awal kita sudah melakukan berbagai kegiatan secara komprehensif, tetapi itu ternyata belum terlalu mendongkrak. Oke. Sehingga dari tahun 2023 kami mencanangkan satu inovasi. Nah, inovasinya apa tuh Bu? Inovasinya namanya Kompas Medikasi. Kompas Ya, Medikasi. itu digagas oleh Dr. Kelly. Dr. Kelly, Iya. wah, hebat nih Dr. Kelly. Boleh langsung dijelaskan dokter apa sih sebenarnya Kompas Medikasi Jadi itu? kan Kenapa harus memberi nama Kompas Kompas, ya. Medikasi? Kompas kan itu penunjuk Penunjuk arah ya. arah, ya. Heeh. Jadi kalau ini kan sebenarnya inovasi singkatannya Kompas Medikasi Mbak. Kolaborasi masyarakat untuk penanganan dispepsia hipertensi Oke. menggunakan media edukasi. Kalau filosofinya ini kan kompas penunjuk arah. Jadi kemudian medikasi ini penanganan atau pengobatan ke pasien. Jadi kita pengennya itu masyarakat tuh punya arah yang jelas untuk bisa mengatasi penyakit-penyakitnya dalam hal ini dispepsia dan hipertensi. Nah, kegiatan-kegiatannya kami ini secara umum terbagi dua. Ada yang kuratif pengobatannya untuk yang sudah memang kena dispepsia hipertensi, kemudian promotif preventif untuk mencegah supaya jangan semakin banyak lagi orang yang kena dispepsia dan hipertensi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Kompas Medikasi itu sendiri dokter, ini sejenis apa? Aplikasi kah atau apa? Atau media apa sih yang ada di dalam Kompas Medikasi ini? Media edukasi apa yang dimanfaatkan? Nah, untuk media edukasi kami banyak membuat media ya. Jadi ada yang konvensional, ada yang digital. Karena misalnya pada saat di awal kami membuatnya itu poster, kemudian baliho, kemudian ada juga dalam bentuk slide presentasi. Karena ketika kita mengedukasi pasien kan ada yang daya tangkapnya audio saja, visual saja, ada juga yang harus kinestetik, ada yang audio visual juga. Jadi kita menggunakan semua lini itu. Kemudian sering berkembangnya waktu, kita menyadari kenapa kita tidak perlu sejak di media sosial. Sekarang kan zamannya digital Bu ya. Ya, era digitalisasi jadi dia. lebih cepat. Kita posting satu kali, ribuan masyarakat bisa lihat di sosmed. Jadi kita juga buat media edukasinya itu dalam bentuk digital. Kita buat menggunakan utas media.
Yang Utas. namanya juga Kompas Medikasi juga. Oke, namanya Nah, Kompas Kompas Medikasi. Medikasi. Berarti sejenis aplikasi ya Ada dokter ya? aplikasi, Di dalamnya ada dalam situ ada fitur-fitur. fitur-fitur, bisa untuk screening penyakit, bisa untuk melihat poster-poster edukasi, bahkan video edukasi juga bisa. Oke. Seperti itu. Nah, Jadi hasil screening ini nanti hasilnya setiap orang yang sudah mengisi dia bisa melihat apakah dia potensinya rendah, sedang atau tinggi mengalami penyakit hipertensi. oke, berarti memang sudah memudahkan ya untuk Iya. orang lebih tahu apakah saya ini sudah terkena Iya. atau memang ada gejala-gejala itu ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk Kompas Medikasi itu sendiri, Ibu Kapus dan dokter, siapa saja yang terlibat untuk inovasi ini? Apakah semuanya atau siapa-siapa saja itu? Iya. Yang terlibat itu berbagai program yang terkait tentang bagaimana menyelesaikan dan mencegah hipertensi dan dispepsia. Jadi kalau di puskesmas kegiatannya itu ada edukasi kepada pasien dan pengunjung, melibatkan promosi kesehatan, petugas promosi kesehatan. Kemudian ada program khusus yang kita lakukan khusus untuk penderita hipertensi dan DM, namanya Prolanis. Prolanis. Ya, Prolanis ini di dalamnya ada olahraga senam bersama, ada edukasi, kemudian bagaimana makan sehat, gizi seimbang, kemudian bagaimana menangani, ada pemeriksaannya juga. Ya, sehingga kita harapkan pasien hipertensi itu terkontrol setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan. Sebelum kita lakukan Kompas Medikasi, apa hasilnya itu kita selalu merah. Ya, tidak tercapai target 5% dari seluruh pasien yang mesti kita kontrol. Tapi setelah adanya Kompas Medikasi, di mana kolaborasi antar program saling terkait dan saling menunjang, itu kita bisa naik dan kita bisa bertahan di angka hijau itu. Oke, berarti Iya. trennya positif ya Bu ya Iya, setelah ada iya. treatment dengan menggunakan inovasi Kompas Medikasi. Iya. Nah, saya tertarik nih dengan aplikasi Kompas Medikasinya itu dokter. Mungkin bisa dijelaskan apa-apa saja fitur-fitur yang termuat dalam aplikasi Kompas Medikasi itu. Kalau yang terbaru sekarang kita punya fitur screening. Jadi dulu kan screeningnya pakai kertas, Mbak. Seperti pada kita survei-survei pada umumnya. Ya masih Kalau tempo sekarang, dulu ya dokter. Sekarang pakai HP, waktu 1 menit sudah bisa untuk tahu, oh saya risiko penyakit dispepsia tinggi, rendah atau sedang. Kemudian nanti ada penjelasan di dalam, kalau tinggi kita harus bagaimana, kalau rendah kita harus bagaimana. Nah di situ sekarang kita punya fitur baru, Mbak. Jadi kalau dulu kita isi screening, kita harus tanya dulu sama pengelola aplikasinya, hasilnya bagaimana. Kalau sekarang sudah langsung kelihatan. Kalau Ada dulu fitur belum baru. langsung Dulu muncul. Belum ada. 2024 sekarang sudah punya fitur, kita selesai isi linknya, isi formulirnya, langsung ketahuan hasilnya. Nanti kita akan arahkan, dia harus ke puskesmas kah, atau harus ke pustu, atau bisa, oh ya yang penting melaksanakan saja aktivitas cerdik yang Ibu sudah jelaskan tadi. Yang Ibu sudah jelaskan. Di situ juga bisa nonton-nonton juga, ada videonya, oh kalau kena dispepsia bagaimana, hipertensi bagaimana. Video atau edukasi ya dokter ya. Ada yang tidak suka nonton video, mau baca-baca posternya, ada juga di situ. Oke, berarti banyak sekali memang fitur yang disediakan. Ada fitur screening yang langsung sekali tes langsung muncul hasilnya. Kemudian ada video-video edukasi juga termasuk dengan bacaan-bacaan. Tapi ini cuma terkait dengan dispepsia dan hipertensi saja dokter. Ya, untuk saat ini masih itu. Masih dua itu yang difokuskan ya dokter. Nah kalau so far dokter, bagaimana sih tanggapan masyarakat atau mungkin pasien yang telah menggunakan aplikasi dengan adanya inovasi, dengan adanya aplikasi Kompas Medikasi ini? Khususnya di aplikasinya ya dokter ya, penggunaan aplikasinya itu. Bagaimana tanggapan dari masyarakat? Ada tidak testimoni, wah aplikasi ini bagus sekali membantu ini dan sebagainya. Bagaimana? Kalau misalnya kan yang ada beberapa orang yang kita tidak ketemu langsung ya pada saat pengisian ya. Kalau yang ketemu langsung sih bilang ya lebih gampang karena kita tidak harus datang ke puskesmas untuk diperiksa, tapi kita sudah dapat gambaran secara umum. Jadi kalau memang risikonya rendah ya tidak perlu, cukup dengan melaksanakan aktivitas cerdik, dia bisa menjaga kesehatannya Mbak ya. Tapi kalau misalnya risikonya tinggi ya dia harus ke puskesmas konsultasi memastikan apakah memang dia berisiko untuk dispepsia dan hipertensi. Untuk yang tahun ini itu sudah dilakukan screening ke sekolah menengah pertama. Ya, dan dengan hasil yang kita analisis, setelah dianalisis kita pisahkan ini yang berisiko tinggi, sedang dan rendah. Ada yang berisiko tinggi Bu? Ada. Setelah dipisahkan, dianalisis, kemudian kita lakukan edukasi mendalam, kita terapi, sehingga itu angkanya berkurang yang berisiko tinggi tadi ya dokter ya. Ya. Berarti memang sangat bermanfaat sekali ya Bu ya, memudahkan, kemudian ini membuat si orang-orang yang menggunakan itu lebih aware ya dengan kesehatan mereka. Dengan kesehatan. Nah,
Kalau untuk aplikasi ini Bu, siapa saja yang bisa mengakses? Apakah memang hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang berada di dalam wilayah kerja Puskesmas Lekawali saja atau bisa diakses secara umum? Untuk link aplikasi ini itu bisa diakses secara umum oleh siapa saja yang ingin memeriksakan atau ingin men-screening dirinya apakah Mhm. dia berisiko atau tidak. Itu bisa dilihat dengan link yang tertera, nanti itu ada link yang akan ditera. Oke, yang Kemudian akan iya, dimunculkan akan di dimunculkan. deskripsi dan layar. Iya, betul sekali. Dan itu juga kita sudah kirim ke beberapa teman-teman, kumpulan teman-teman atau grup-grup, sehingga siapa saja bisa menggunakan link ini untuk lebih sadar dan mengukur diri sendiri, men-screening dirinya, Mhm. sehingga lebih tahu, bisa lebih aware menurut Ibu tadi ya, Oke. Mbak Ini tadi mungkin ya. bisa lebih dijelaskan detail lagi Dokter. Ya. Tadi Ibu sudah sebutkan bahwa akan ada link, cuma di dalam itu modelnya seperti apa? Itu bisa dijelaskan lebih detail Dokter, mengenai mekanisme pengisian screening itu Ya. supaya masyarakat yang mau melakukan screening setelah melihat link yang menuju ke UTAS itu atau mungkin men-scan QR code-nya itu Iya. bisa paham, oh tata cara pengisiannya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini, bisa dilihat ini hasilnya begini. Nah, silahkan Dokter. Jadi kalau untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah mau mengisi link ini, yang penting kita punya gadget ya, boleh HP, tablet, laptop, Dan harus apapun ada ya, kuotanya dan ya ada Dokter ya? internetnya. Jadi harus ada internetnya. Jadi kita cukup klik linknya, nanti bisa tolong disertakan Mbak ya di YouTube-nya. Oke. Kita Gini klik Dokter, linknya, ya klik ada di linknya di sini bawah ya. sini ya. Ada di sini. Kita tampilkan situ, kita klik linknya, masuk ke nanti ke aplikasinya. Di situ ada pilihan, Mm-mm. mau nonton videonya kah, atau menonton posternya kah, atau mau isi screeningnya. Tinggal pilih. Jadi kita pilih bagian screening, Mm-mm. kemudian nanti akan isi identitas yang dasar biasa saja, Oke. informasi sederhana saja. Apa saja Dan tuh itu Dokter? aman ya, Ah, aman aman soal ya. datanya, aman data. Kemudian nanti ada sekitar 6 pertanyaan yang akan diisi. Itu mewakili gejala-gejala yang dirasakan. Jadi Bapak Ibu kalau mengisi itu silahkan apa adanya saja, tidak perlu takut nanti Berbohong. nilainya berbahaya, nilainya Oke, tinggi betul, rendah. betul. Isi saja apa adanya. Nanti di situ setelah diisi, klik kirim, akan ada hasilnya. Oke. Setelah ada hasilnya berapa angkanya, nanti akan dikasihkan penjelasan ini resiko tinggi, rendah atau sedang. Sedang. Nah, dari situ nanti kita tahu, oh saya harus ke puskesmas, oh saya ke pustu saja, oh atau saya di rumah saja, yang penting makanannya diatur. Ada semua di situ. Oke, keren sekali Puskesmas Lekawali sudah menyediakan kasih. inovasi Ya. seperti ini. Ini sangat membantu Dokter. Bantu, ya. Ibu ini sangat Mudah-mudahan. membantu masyarakat ya, karena mereka bisa lebih aware lagi. Ini saya harus tahu nih, apakah saya ada gejala atau tidak. Ah, kalau tahu sudah ada gejala, itu mungkin bisa langsung ditangani ya, supaya Iya. tidak komplikasi seperti yang dokter katakan tadi. Nah, kalau sejauh ini Bu Kapus dan Dokter, seberapa besar animo masyarakat untuk mengakses dan melakukan screening mandiri melalui aplikasi Kompas Medikasi ini? Apakah mereka antusias untuk anak-anak dan mungkin masyarakat yang sudah disebar sebelumnya sebelum melakukan podcast ini, atau bagaimana? Animonya sebelum ini? Semenjak ada screening online Mbak, sudah sekitar 300 masyarakat yang berpartisipasi di screening ini, dan harapannya melalui kegiatan hari ini kita bisa lebih memperluas informasi ini supaya manfaatnya lebih banyak didapatkan oleh ya minimal masyarakat Luwu Timur. Jadi mungkin bisa ya ribuan link yang akan tersubmit ke dalam aplikasi ini. Jadi manfaatnya kita punya data, masyarakat juga bisa lebih tahu, oh saya berisiko atau tidak. Ya, untuk itu kami memperkenalkan Betul sekali. Kompas Medikasi ini. Kompas Medikasi. Harus ditekankan juga Bu, bukan cuma untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Lekawali saja, Iya. tapi semua bisa Semua. mengaksesnya. Orang dari luar Luwu Timur boleh juga? Kemarin ada yang isi dari Palopo, Palopo. ada. Atau bisa kesebar sampai ke sana. Oke, betul, berarti memang bisa dimanfaatkan oleh semua orang ya Pak Bisa, ya? bisa. Tapi sebenarnya kami lebih mengharapkan seluruh yang di wilayah Kerja kita. Puskesmas, Karena betul. ini sejalan dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang menjadi memang target kabupaten, kemudian target dinas kesehatan, kemudian target puskesmas, di mana semua orang harus terscreening. Ya, kita harus screening untuk usia produktif dengan lansia, kemungkinan untuk menderita penyakit. Ya, kemudian kalaupun sudah terkena itu menderita hipertensi, itu kita ditarget juga, ada standarnya juga itu. Ya, itu sudah masuk dalam menjadi standar dari kementerian. Itu kita harus
mengontrol. Ya, standarnya itu sebenarnya seluruh penderita hipertensi harus terkontrol. Terkontrol, Iya. betul. Sehingga yang susah terkontrol itu nanti kalau mereka tidak tahu kalau dia Betul, betul, hipertensi, Dok, sehingga betul. dengan adanya screen ini lebih cepat tahu sehingga kita lebih mudah untuk mengontrolnya. Oke. Nah, terakhir deh, Dokter dan Ibu Kapus. Apa sih pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat dan harapannya ke depan melalui inovasi Kompas Medikasi ini? Mungkin boleh dari Ibu Kapus terlebih dahulu. Iya. Harapannya kami Kompas Medikasi ini lebih dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga lebih mudah untuk mengetahui resikonya, lebih peduli dari awal, dan bila sudah berpotensi tinggi itu kita bisa lakukan penanganan secepatnya. Oke. Selanjutnya. Ya, kalau untuk Bapak Ibu semuanya, adik-adik, kakak-kakak yang ada di rumah, saya mengajak ayo kita sama-sama isi link screening ini. Oke. Mungkin lagi sibuk kerja, nggak sempat untuk datang ke puskesmas cek kesehatan, bisa menggunakan HP-nya untuk mengisi link ini. Jadi kalau ada risiko tinggi dan sedang, kita nanti tindak lanjut di puskesmas. Yang rendah mungkin bisa istirahat di rumah dan tetap melaksanakan aktivitas cerdik. Oke, luar biasa sekali Terima perhatian dari kasih. tenaga Ya. kesehatan dari Puskesmas Lokawali. Sukses terus nih untuk Puskesmas Terima kasih. Lokawali. Amin. Ya, betul. Insyaallah. Semoga dengan ikhtiar inovasi Kompas Medikasi ini Bapak dan Ibu bisa memberikan manfaat nih untuk masyarakat khususnya yang berada di wilayah kerja Iya. Puskesmas Lokawali, dan semoga inovasi ini mampu menjadi memang edukasi ya untuk masyarakat agar mereka lebih aware lagi Amin, amin. untuk punya perilaku pola hidup sehat. Iya. Tentunya ini untuk kesehatan mereka ya. Sehingga kita semua sehat. Betul, Amin, sehingga amin. kita semua sehat. Lebih mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul Kalau sekali. sudah terlanjur kena, Ya. ya harus segera Oke. ditangani supaya tidak terjadi Ya, komplikasi. Untuk itulah kami luncurkan kegiatan ini sehingga kita lebih peduli Betul dan saling sekali. menjaga. Peduli Peduli ki saya jaga ki, Iya. peduli ki saya sayang ki. Oke, terima kasih Dokter Makasih. dan Terima Ibu kasih banyak, Kapus Ki. sudah Terima hadir kasih di banyak, Ki. Kominfo Talk hari ini. Baik Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan hari ini. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luwu Timur melalui laman sosial media Facebook, Instagram, X, YouTube, dan TikTok Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih telah menyaksikan Kominfo Talk Membincang Luwu Timur. Saya Hana Tarbietunisa, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode. Terima kasih Ibu Kapus. Makasih banyak.